Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiang Santan, NPMG 1D 017015 dari program Studi Teknik Elektro semester 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik mekanisme dan instrumentasi pada sinyal biomedis pada elektrokardiografi atau ECG, elektroensefalografi atau EEG, dan elektromiografi atau EMG. Nah, video ini merupakan video ujian akhir semester pada mata kuliah instrumentasi biomedis yang diampu oleh Bapak Faisal Hadi STMT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait elektrokardiografi. Nah, elektrokardiografi ini merupakan instrumen elektromedis yang berfungsi memberikan data grafis pada potensial listrik yang ditimbulkan jantung saat berkontraksi. Sinyal elektrokardiografi ini memiliki amplitudo kurang lebih 1 mV yang terdiri dari beberapa sinyal tunggal dengan rentang frekuensi 0,05 Hz sampai dengan 150 Hz dan sangat rentan sekali terhadap gangguan atau noise. Agar dapat diinterpretasikan, maka sinyal ini perlu dikondisikan dan difilter agar dapat terbaca oleh instrumen pengukur. Lantas selanjutnya, apa itu elektrokardiogram? Nah, elektrokardiogram ini merupakan prosedur pemeriksaan elektrokardiografi yang merupakan pemeriksaan sederhana untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini juga sering disebut dengan rekam jantung. Nah, tiap kali detak jantung kita ini berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ini menyebabkan jantung mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan ECG ini, aliran listrik jantung direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan pada jantung kita. Nah, selanjutnya, apa saja sih persiapan untuk menjalani elektrokardiografi ini? Nah, tidak ada persiapan khusus sebelum pemeriksaan elektrokardiografi dilakukan. Pasien dapat makan dan minum seperti biasa, namun agar berjaga-jaga agar hasil rekam jantung tidak terganggu, maka ini perlu dilakukan oleh pasien ini adalah menerapkan aktivitas di bawah ini yang saya jelaskan sebelum pemeriksaan. Yang pertama itu tidak merokok sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, tidak minum air es dan berolahraga. Yang ketiga itu menghindari pemakaian krim atau lotion. Yang keempat itu sebisa mungkin tidak mengenakan celana panjang karena elektroda juga perlu ditempelkan pada kaki. Dan yang kelima itu menggunakan pakaian yang mudah dilepas agar elektroda mudah dipasang pada kulit dada. Selanjutnya, jika kita memiliki bulu, akan lebih baik dicukur terlebih dahulu bulu dada kita jika ada yang memilikinya. Nah, lantas bagaimana prosedur elektrokardiografi ini dilakukan? Nah, pemeriksaan elektrokardiograf dapat dilakukan di klinik ataupun rumah sakit. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pasien diminta berbaring di meja pemeriksaan. Yang kedua, pasien akan diminta pembuka pakaian atas, melepas aksesoris seperti kalung, gelang, ikat pinggang, handphone yang mungkin dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya, petugas medis akan meletakkan beberapa elektroda pada lengan, kaki, dan juga dada pasien. Elektroda yang terhubung ke komputer tersebut akan merekam aktivitas listrik jantung. Aktivitas listrik jantung akan ditampilkan di layar komputer dan hasilnya dicetak pada lembaran kertas. Nah, prosedur rekam jantung biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit saja. Selama proses ini, jangan menggerakkan anggota tubuh dan jangan berbicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu tentang elektroensefalografi atau EEG. Nah, EEG itu sendiri merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi gelombang otak atau aktivitas listrik dalam otak yang tidak normal. Pada kondisi normal, sel-sel otak berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik. Pemeriksaan EEG ini dapat membantu dokter dalam mendeteksi ada tidaknya kelainan pada aktivitas listrik pada otak. Nah, pada EEG, elektroda yang berbentuk seperti piringan logam kecil akan dipasang pada kulit kepala si pasien tersebut. Nah, elektroda ini akan menganalisis sinyal listrik pada otak dan mengirimkannya ke layar komputer. Hasil pemeriksaan EEG akan berupa garis bergelombang dengan puncak dan lembah. Dokter dapat menilai apabila terdapat pola gelombang listrik yang tidak normal. Pada beberapa pasien, dokter akan memberikan stimulus berupa cahaya, suara, atau sentuhan sambil merekam gelombang otak. Tujuannya adalah mengukur aktivitas listrik pada otak selama stimulus diberikan. Lantas apa saja persiapan untuk menjalani elektroensefalografi? Sebelum pemeriksaan EEG dilakukan, beberapa hal ini perlu diperhatikan.
pasien akan diminta untuk keramas pada malam sebelum pemeriksaan. Pasien tidak boleh memakai produk rambut seperti gel atau spray pada hasil pemeriksaan, hari pemeriksaan tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pada beberapa kasus pasien akan diberi obat bius agar pasien tetap tenang dan tertidur selama proses dilakukan. Bagaimana prosedur elektroensefalografi dilakukan? Elektroensefalografi dilakukan dengan menggunakan beberapa elektroda yang dipasang pada kulit kepala. Elektroda adalah pengantar aliran listrik yang dapat mengirimkan informasi dari otak ke mesin, sehingga data aliran listrik otak dapat direkam dan diukur. Pemeriksaan EEG biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Prosedurnya meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, pasien diminta berbaring di tempat tidur atau kursi khusus. Kemudian teknisi medis akan mengukur ukuran kepala dan menandai lokasi pemasangan. Yang ketiga, lokasi pemasangan elektroda akan diolesi dengan krim khusus. Selama pemeriksaan dilakukan, elektroda akan bekerja dengan mengirimkan data aktivitas listrik dari otak ke mesin perekam. Selanjutnya yang keempat itu mesin tersebut akan mengubah aktivitas listrik menjadi gambar gelombang berpola yang ditampilkan pada layar komputer. Dan yang kelima itu ada teknisi medis bisa meminta pasien untuk melakukan beberapa hal selama pemeriksaan, seperti menutup mata, menarik napas, atau melihat stimulus cahaya. Dan yang terakhir itu setelah tes dilakukan atau tes selesai, teknisi medis akan melepas elektroda-elektroda tersebut dari kulit kepala manusia atau kulit kepala dari si pasien tersebut. Yang ketiga kita akan membahas tentang elektromiografi. Nah, elektromiografi itu merupakan sebuah prosedur diagnostik untuk memeriksakan kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya. Sel-sel saraf ini juga disebut sebagai saraf motorik. Saraf ini bertugas mengirimkan sinyal elektrik yang memungkinkan otot untuk berkontraksi maupun mengendur. Lantas apa saja yang dilakukan dokter pada prosedur elektromiografi? Nah, Anda akan dibingungkan atau Anda akan diminta untuk berbaring di meja periksa atau duduk di kursi pemeriksaan. Dokter mungkin akan menginstruksikan agar pasien mengubah posisi beberapa kali. Selama prosedur berlangsung, ada dua komponen dalam prosedur EMG, yaitu pemeriksaan konduksi saraf dan pemberian elektroda tersebut. Yang pertama, pemeriksaan kondisi saraf. Tindakan ini merupakan bagian pertama dari prosedur elektromiografi dalam melakukan pemeriksaan kondusif pada